Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini saya rindu membawakan firman Tuhan yang berjudul tentang pengampunan. Namun sebelum kita membahas firman Tuhan lebih dalam lagi, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk dapat kami bisa bertemu secara online melalui YouTube ini Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu akan membagikan firman Tuhan mengenai pengampunan. Biarlah hikmat daripada Tuhan turun atas hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu, mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan firman Tuhan, agar setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini boleh dapat tersentuh, boleh dapat berubah, dan boleh mengalami pengampunan maupun memberikan pengampunan kepada sesama, kepada saudara maupun orang-orang terdekatnya Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini ada kuasa Tuhan yang bergerak atas setiap kami, sehingga ada pergerakan yang lebih maju di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Berbicara tentang pengampunan, kita tahu bahwa karya terbesar Tuhan di kayu salib adalah untuk menembus dosa-dosa kita. Ada satu lagu yang mengatakan bahwa karya terbesar di dalam hidup kita adalah pengorbanan Tuhan. Pengorbanan Tuhan berbicara tentang pengampunan dosa. Pengampunan dosa berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Dalam firman Tuhan pun dikatakan antara iman, pengharapan, dan kasih, Tuhan berkata yang paling terbesar adalah kasih. Kenapa kasih? Kenapa di antara iman, pengharapan, Tuhan mengatakan terbesar adalah kasih? Karena Tuhan menyadari bahwa mengasihi itu adalah hal yang tersulit. Kalau kita bisa mengasihi orang yang baik sama kita, yang sopan sama kita, itu hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Tapi kalau kita mampu mengasihi orang yang mungkin sudah mengecewakan kita, sudah berbuat jahat pada kita, terus merendahkan kita, mungkin menghina kita, nah itulah adalah hal yang luar biasa. Alkitab lagi juga mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Nah, kasih itu berbicara tentang pengampunan, dimana kita ketika kita memiliki musuh, kita memiliki dendam, kita memiliki amarah, kita memiliki kebencian terhadap orang, firman Tuhan mengatakan kasihilah musuhmu. Saudara tahu, harta yang terbesar di dalam keluarga kita bukanlah uang. Harta terbesar dari keluarga kita adalah pengampunan, kasih, kedamaian. Saudara bayangkan jika saudara memiliki uang yang banyak, tapi di rumah antara suami, istri, anak ribut terus, ada dendam, ada iri hati, ada dengki, nggak ada kedamaian. Apa yang terjadi saudara? Pasti kehidupan itu nggak akan tenang, hidup itu nggak akan damai. Tapi meskipun uang kita pas-pasan, hidup kita pas-pasan, tapi kalau misalkan antara suami, istri, anak, orang tua, semua itu damai, nah ada kasih, ada pengampunan, jika ada kesalahan diampuni, kehidupan kita pasti akan jauh berbeda dan kita akan merasakan kedamaian. Saudara tahu antara pengampunan itu berbeda dengan memaafkan. Terkadang kita suka bilang kalau kita sudah memaafkan orang tersebut, tapi ternyata kita belum mengampuni. Apa perbedaan memaafkan dengan pengampunan? Kalau memaafkan itu biasanya pakai tanda koma. Saya maafin kamu kalau kamu nggak ulangin lagi sifat kamu itu. Saya mengampuni kamu jika kamu bayar hutangnya kepada saya. Saya memaafkan kamu, saya memaafkan kamu jika kamu membayar hutang kepada saya, melunasinya. Saya memaafkan kamu jika kamu berubah sikap kamu. Namun kalau pengampunan itu bukan tanda koma, tapi titik. Saya mengampuni kamu, titik. Gak ada pengecualiannya, gak ada syaratnya. Itulah yang Tuhan berikan, itulah yang Tuhan contohkan kepada kita untuk memberikan pengampunan terhadap sesama, terhadap
saudara kita, pada pasangan kita, pada orang tua kita, mungkin kepada mertua kita, kepada anak mantu kita, pada rekan bisnis kita. Kita baca firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Di sini katakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dalam kitab Matius ini dikatakan dengan jelas, jika kita mau datang pada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita menerima perjamuan kudus, namun masih ada luka, masih ada kepahitan, masih ada dendam, masih ada amarah dalam diri kita yang Tuhan ingatkan, lebih baik tidak usah beribadah dulu, tapi datangilah orang itu tersebut, berdamailah dengan orang tersebut, baru kembali lagi kepada Tuhan. Kalau enggak, ibadah kita akan sia-sia. Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Keras di sini dikatakan. Kita bilang kita cinta Yesus, kita menyayangi Yesus, kita percaya Yesus, tapi ada kebencian di dalam hati kita. Katakan ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jadi saudara tahu betapa pentingnya itu pengampunan, kasih di antara sesama. Tuhan mengatakan jika kita punya kepahitan, kita punya kebencian terhadap orang, lebih baik datang dulu, berdamai dulu, baru berdoa lagi, baru datang lagi kepada Yesus. Karena mustahil orang tersebut bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat jika tidak bisa mengasihi orang dekat kita, saudara kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, mertua kita, anak mantu kita. Percuma. Tuhan katakan malah itu adalah pendusta. Mengampuni kedengarannya indah ya. Pengampunan itu rasanya indah, tapi kalau dilakukan susah sekali. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang memiliki sakit hati yang dalam karena dia terlalu dikecewakan. Saudara tahu siapa orang yang bisa mengecewakan kita? Bukan orang jauh, tapi adalah orang dekat. Saya misalkan saja, jika kita punya rekan bisnis menipu kita, gak usah banyak-banyak, 1 juta saja. Dibandingkan jika misalkan saudara kita, atau adik kita, atau kakak kita menipu kita 1 juta, mana yang lebih sakit? Pasti kita akan merasakan lebih sakit jika ditipu sama orang terdekat. Kita bisa saja melupakan, sudah 1 juta kalau ke rekan bisnis kita. Tapi jika itu adalah keluarga kita, mungkin rasa sakit hatinya itu lebih besar. Itulah kemungkinan orang yang memuji kita, orang yang kita benci itu rata-rata adalah orang terdekat kita, orang yang pernah dekat dengan kita. Dalam Lukas 17 ayat 3-4 dikatakan, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Tapi terkadang 1 kali kita mengampuni, 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya kita punya dendam, kita punya rasa sakit hati. Nah, yang kita akan bahas, apakah manfaat pengampunan? Yang pertama, manfaat pengampunan adalah memulihkan orang yang mengampuni. Jika kita punya dendam, kita punya kebencian terhadap orang, manfaat pengampunan itu apa? Memulihkan diri kita sendiri. Dalam Amsal 27 ayat 3 dikatakan, batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh.
Sakit hati itu memang rasanya berat. Dan kita pasti akan menderita jika kita terus-terusan sakit. Ibarat kata, jika kita berjalan 1 kilometer, kita tidak membawa beban. Mungkin dalam 1 kilometer kita bisa melewatinya dalam waktu, let's say, 20 menit. Tapi jika kita berjalan sejauh 1 kilometer dengan kita membawa 1 sak semen atau 2 sak semen, saudara tahu berapa lama yang akan ditempuh waktu untuk mencapai 1 kilometer? Mungkin bisa 2 kali lipatnya. Yang tadi 20 menit, mungkin bisa jadi 40 menit. Nah, jika saudara dan saya juga memiliki ada rasa kepahitan, ada rasa benci, itu sama seperti beban yang kita akan pikul. Apalagi kalau jika kita berjalan melalui jurang, cuma jalan setapak yang sebelah kirinya itu adalah jurang. Kalau kita tidak membawa beban, mungkin kita bisa sampai dengan cepat. Karena kita masih bisa punya tangan untuk bisa kita meraba dinding atau meraba gunung yang ada di pinggir lembah itu. Tapi apa jadi jika kita berjalan di jalan setapak, sebelah kiri kita jurang, dan kita membawa 2 sak semen? Yang pertama, mungkin kita bisa sampai ke tujuan itu dengan selamat, dengan bisa membawa sak semen itu, tapi pasti akan lama dan sangat-sangat capek. Yang kedua, kemungkinannya kita akan terjatuh dan mati. Jadi saudara tahu betapa kebencian, betapa amarah, dendam itu akan membawa beban yang sangat berat di dalam hidup kita. Kita nggak akan mencapai janji Tuhan jika banyak beban yang kita pikul. Yang seharusnya mungkin kita dalam setahun kita akan memperoleh janji-janji Tuhan itu, mencapai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi karena kita ada dendam, kita ada kepahitan, kita sama seperti membawa beban yang berat, dan akhirnya mungkin kita sampai ke tanah perjanjian itu bisa 2 tahun, 3 tahun, ataupun kita terjatuh malah dan tidak pernah sampai ke tanah perjanjian itu tersebut. Kebencian itu tidak bisa membuat kita menjadi hidup yang efektif. Jika kita benci sama orang, kita sama aja kita minum racun, tapi kita mengharapkan orang itu yang mati. Tapi padahal siapa yang mati? Kita yang mati, karena kita yang minum racun. Jadi lebih baik kita melepaskan pengampunan. Poin yang kedua, pengampunan itu bisa memulihkan orang yang diampuni. Jika saudara ingat dalam doa Bapa kami dikatakan ada satu perkataan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kami, kepada kita. Tuhan sudah menebus dosa kita. Kita selamat karena penebusan Tuhan di kayu salib. Ada pengampunan dari Tuhan yang begitu sempurna, yang akhirnya kita dan saya dan saudara bisa diselamatkan, bisa diampuni dosanya. Jika saudara ingat di kayu salib ketika Tuhan berkata ada penjahat di kiri kanannya kan, ada salah satu penjahat yang menghina dia, mengolok dia. Apa perkataan Yesus? Ampunilah, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tuhan gak menunggu ketika ia dicemooh, ketika ia diledek-ledekin. Dia gak menunggu orang itu yang terlebih dahulu minta maaf ke dia. Tuhan bisa saja, biarin amat, tunggu aja. Kalau dia gak minta maaf sama saya gak akan ngampuni dia. Bisa saja Tuhan menunggu responnya dia dulu, penjahat itu, untuk tiba-tiba sadar dan minta ampun kepada Yesus. Tapi responnya Yesus tidak seperti itu, saudara. Ketika Yesus tahu apa yang penjahat itu perbuat, Tuhan Yesus berkata, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni perbuatan mereka tanpa menunggu. Kenapa hal itu Tuhan lakukan? Karena Yesus tahu firman Tuhan. Karena Yesus itu adalah kasih. Karena Yesus itu pun mati di kayu salib tujuannya untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu, saya dan saudara yang pernah mendengarkan firman Tuhan ini atau sudah tahu kebenaran firman Tuhan seperti ayat-ayat yang saya berikan pada itu menjadi satu tuntutan yang besar buat saudara dan saya untuk bisa mengampuni orang. Karena saya, saudara dan saya itu mengetahui kebenaran firman Tuhan. Orang yang tahu banyak akan dituntut banyak. Jadi segeralah kita ingat siapa orang-orang yang menjadi kepahitan di dalam hidup kita, orang-orang yang kita benci, orang-orang yang kita rasa pernah kecewa. Kalau perlu, datangilah lebih dahulu. Meskipun saudara rasa saudara yang benar, ini bukan masalah benar atau salah, tapi ini masalah tentang ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Kita tahu kita cinta Yesus. Kalau kita cinta Yesus, pasti kita akan cinta sesama manusia. Kalau kita cinta Yesus, pasti kita cinta orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin pernah mengecewakan kita. Kalau perlu, kita yang lebih dahulu datang untuk berdamai dengan orang-orang yang pernah mengecewakan kita. Saudara tahu kisah dulu Jerman Barat dan Jerman Timur? Dulu Jerman Barat dan Jerman Timur itu kan terpisah. Jerman Timur ini termasuk negara yang mungkin agak terbelakang daripada Jerman Barat. Jerman Barat lebih maju. Saudara tahu karena Jerman Timur ini iri hati, di temboknya itu dia lemparkan sampah semua ke Jerman Barat. Karena Jerman Barat Jerman Timur kan dipisahkan sama satu tembok besar ya, tembok Berlin. Nah, di tembok Berlin itu Jerman Timur melempar sampah ke area Jerman Barat. Sampah yang bau, sampah yang kotor. Namun, apakah Jerman Barat kembali nimpukin ke Jerman Timur sampah? No. Dia nimpukin, mereka lemparkan baju, mereka lemparkan makanan ke Jerman Timur. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya mereka damai. Karena kejahatan dibalas dengan kebaikan. Sampah dibalas dengan makanan dan pakaian. Akhirnya apa? Bisa memulihkan orang yang kita benci. Maka dikatakan dalam poin kedua ini, pengampunan memulihkan orang yang diampuni. Kalau kejahatan terus dibalas dengan kejahatan, itu sama jadi kayak lingkaran setan, saudara. Kalau saudara mungkin pernah melihat menonton film-film kungfu, nah itu banyak sekali itu dendam-dendam mereka sampai keturunan berikutnya itu pasti ada dendam. Karena terus kejahatan itu dibalas dengan kejahatan lagi dibalas dengan kejahatan yang nggak akan ada habisnya. Jadi meskipun orang yang kita benci itu belum mengatakan maaf pada kita, mungkin mereka belum datang ke kita, nggak ada salahnya saudara berdoa di hadapan Tuhan, saudara lepaskan pengampunan, kalau perlu saudara pun datang menghampirinya. Itu baru adalah kita sebagai pelaku firman Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir, yaitu pengampunan akan menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amsal 19 ayat 11 dikatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita pasti akan memuji kita. Kita sebagai orang-orang Kristen, mereka akan melihat jika kita mampu mengampuni orang yang bersalah. Itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Ada satu kesaksian seorang anak perempuan yang dia diperkosa oleh ayahnya, ayah kandungnya, sebanyak 200 kali semenjak dia kecil. 200 kali, saudara. Dia udah sempat ngomong sama ibunya, tapi ibunya masa bodoh. Ibunya pura-pura nggak tahu.
Lalu anak itu tumbuh dengan kepahitan. Lalu tahu saudara, besarnya dia menjadi apa? Dia menjadi seorang pendeta. Dia mampu mengampuni ayahnya yang pernah memperkosanya dia 200 kali. Dia sampai gitu. Saudara tahu dia siapa? Mungkin saudara tahu. Dia adalah Joyce Meyer. Dia punya kepahitan sama ayahnya karena dia diperkosa. Namun dia bisa melepaskan pengampunan. Jika saudara dan saya mendengar kesaksian ini, rasanya kita malu ya. Penderitaan kita belum seberat dia, tapi kita nggak bisa mengampuni. Kita dendam terus, yang nggak tahu mungkin kita bawa mati dendam itu. Jika saudara juga tahu kisah tentang Hosea dan Gomer, Hosea ini dia menikahi Gomer. Gomer ini ada seorang pelacur. Dan ketika Hosea ini menikahi Gomer, Gomer ini kembali ke masa lalunya, menjadi pelacur lagi. Tapi Tuhan katakan apa? Suruh Hosea cari. Hosea sampai cari ke tempat-tempat prostitusi. Dia cari ke sana, ke sini, sampai ia mendapatkan. Mungkin dia bisa, saat dia mendapatkan Gomer ini, mungkin dia sedang tidur dengan laki-laki lain. Apa perasaannya Hosea saat itu? Dan orang yang memilikinya mungkin mucikarinya Gomer, dia berkata, jika kamu mau Gomer, tebuslah dulu, tetap bayar, harus bayar. Saudara bayangkan, suaminya mencari istrinya yang berbuat asusila, tapi dia suruh bayar. Tapi apa yang dilakukan oleh Hosea? Ia bayar istrinya supaya istrinya kembali kepada dia. Dia membayar apa yang menjadi miliknya. Hosea ini gambaran Tuhan yang begitu menyayangi kita. Gomer itu ibaratnya kita yang seringkali kita jatuh di dalam dosa. Tapi kasih Tuhan tanpa syarat kepada kita. Tuhan terus mencari kita meskipun kita ada dalam lembah kegelapan. Kita ada dalam lembah dosa. Tapi Tuhan terus mencari. Bahkan Tuhan mau menebus kita. Tuhan yang tadinya tidak berdosa, yang mungkin enak-enakan saja di surga, harus mati, harus menderita, harus disiksa untuk menebus dosa kita. Jadi saudara sudah tahu, kasih yang sempurna itu adalah kasih yang Tuhan berikan pada kita. Dan Tuhan mencontohkan pada kita untuk kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Sakit hati itu normal saudara, tapi jangan sampai kepahitan. Toh kita jatuh juga, kita sakit pasti kan, terkadang ada luka. Jaga jarak, it's okay. Tapi jika kita ketemu, tetap kita harus sapa duluan. Itu tandanya kita sudah melepaskan pengampunan. Bukan hanya sekedar memaafkan yang hanya ada di bibir saja. Sama seperti Yesus yang sudah mengampuni kita, kita pun harus mengampuni orang yang pernah bersalah pada kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini kami belajar tentang pengampunan, di mana Engkau yang terlebih dahulu mengampuni kami. Oleh sebab itu Tuhan, ingatkan kepada kami sekarang satu demi satu orang-orang yang pernah menyakiti kami. Berilah kami Tuhan roh yang bisa untuk mengampuni, sehingga kami bisa mengampuni orang-orang yang pernah mengecewakan kita. Mungkin orang terdekat kita, mungkin ayah kita, mungkin ibu kita, mungkin kakak kita, mungkin adik kita, mungkin saudara kita, mungkin mertua kita, mungkin anak mantu kita, atau siapapun itu Tuhan, teman-teman dekat kita, sahabat kita. Tuhan ingatkan satu persatu namanya Tuhan, sehingga kami bisa melepaskan pengampunan dan kami bisa melakukan action Tuhan untuk bisa datang kepada mereka, memulai perdamaian, karena kami yang telah mendengarkan firman Tuhan ini mengetahui terlebih dahulu, mengetahui lebih banyak tentang firman Tuhan. Jadikan kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Karena kami tahu pengampunan akan memulihkan kehidupan kami. Pengampunan akan memulihkan orang yang diampuni. Dan pengampunan bisa menjadi berkat
buat orang-orang yang melihatnya Tuhan. Jadikan kami berkat buat banyak orang dimanapun kami berada. Dan biarkan kami Tuhan dapat melepaskan pengampunan itu Tuhan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.